Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat wa bikamalihi tuqbalu al-'ataya wal-qurbat wa bighufranihi tughfaru adh-dhunub was-sayyi'at. Alhamdulillahilladzi arsyada wa hada. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد، يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وصية لي ولكم جامعة وموعظة لأولي الألباب موقظة نافعة وأحثكم على اغتنامها قبل فوات الأوان، كما قال عز وجل في كتابه الكريم حينما دعا إلى تقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum memperbaiki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang tepat untuk kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Saat yang sangat mulia untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Satu hari dalam sepekan di mana amalan dilipat gandakan pahalanya. Satu hari dalam sepekan kesempatan untuk menghadirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ajakan iman dan takwa bukan tanpa tantangan dan ujian. Sebagaimana semua aspek kehidupan yang kita jalani, meskipun itu menggiurkan dan menyenangkan, tentunya akan banyak hambatan yang harus dilalui. Iman rahimahullah konsekuensinya adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spektrum iman dalam konteks pribadi adalah keyakinan yang kuat bahwa apapun statusnya saat ini, sungguhnya ia adalah hambanya yang berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan nikmat, keinginan yang kuat untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara logis harus diawali dengan kesadaran bahwa kita dapat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak hentinya bertubi-tubi menghampiri diri kita dalam semua aspek kehidupan yang kita nikmati. Soalnya rahmatullah, tidak semua orang dengan mudah merasakan mendapat iman. Tidak semua orang, meskipun dia muslim, meskipun bahkan dia berjum'ah, sanubarinya mudah untuk menyadari bahwa sesungguhnya ia selalu mendapat limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di antara umat Islam sulit sekali khusyuk dalam salat. Terasa berat untuk segera berzikir beberapa saat setelah salam salatnya. Selalu buru-buru setelah takbiratul ihram. Rasanya 5 menit berada dalam salat seakan-akan sudah sehari bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktornya rahmatullah, di antara penyebab perasaan itu semua adalah kurangnya kesadaran hati, kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan bahwa sesungguhnya tidak ada dimensi kehidupan kecuali itu berjalan atas anugerah dan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya pada hari ini rahmatullah oleh
banyak mereka yang membenci Islam. Islam terus dipojokkan. Islam diberi stigma negatif. Penyelidikan belum selesai, tetapi harus yang melakukan kekerasan itu adalah kelompok Muslim. Ketika Muslim yang melakukan, maka seluruh umat Islam, meskipun mereka berislam dengan benar dan baik, tetap harus mendapat stigma negatif. Berbeda dengan ketika Muslim yang melakukan, maka itu adalah hal yang umum, maka itu adalah hal yang keras, maka itu adalah hanya segelintir. Semua berusaha sekuat tenaga bahwa itu bukan bagian dari mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan sederhananya adalah, apakah tantangan stigma negatif ini baru muncul belakangan? Tidak. Dari semenjak dulu. Al-Quran mencatat antaranya dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Hud ayat 28 direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala maladzina kafaru min qaumihi, berkata orang-orang kafir, kaum Nuh yang kafir kepada nabinya Nuh alaihissalam. Pertama, manaraka illa basyaran mithlana. Oh, engkau biasa saja. Engkau tidak lebih unggul dibandingkan kami. Engkau tidak memiliki keistimewaan. Dan hari ini rahmatullah oleh musuh-musuh Islam, hal ini wujudnya ketika mereka tidak mau mengakui kehebatan dan keagungan Rasul kita Muhammad SAW. Rasul Muhammad dianggap sosok biasa. Apa yang dilakukan oleh Muhammad terkesan mampu dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Sehingga ketika ada orang yang semangat untuk menggali kembali sejarah Muhammad SAW, sirah beliau, bagaimana baiknya beliau terhadap keluarganya, terhadap sahabatnya, bahkan terhadap musuhnya, itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Lebih mengerikan rahmatullah, ironisnya adalah sebagian umat Islam bahkan tidak tahu persis kisah nabinya. Ya hanya mendengar Nabi lahir di Arab, itu adalah Nabi Rasulullah, tapi tidak pernah mendengar bagaimana Nabi terhadap istrinya, bagaimana mulianya Nabi, bagaimana Nabi sebagai seorang tokoh sentral pada saat itu memimpin negara, tapi selalu ingin memposisikan dirinya di bawah para sahabatnya. Dulu Nuh dianggap biasa, hari ini Muhammad juga dianggap biasa, ketika banyak orang, bahkan dari kalangan umat Islam itu sendiri, yang mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, yang tidak peduli dengan kisah Muhammad. Seolah-olah banyak keteladanan lain di muka bumi ini. Yang kedua, kata kaum kafir pada zaman mereka, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Wahai Nuh, kami tidak melihat pengikutmu itu kecuali mereka dari kalangan du'afa. Pengikut Islam pada hari ini rahimahumullah lebih populer dengan kasta rendah di dalam masyarakat, yang selalu ingin dipublikasikan bahwa Islam selalu antri untuk daging kurban, Islam antri untuk sembako, negara Islam penuh dengan masalah. Tidak ada yang tampil elegan terkemuka di muka bumi ini. Keyakinan Islam bermasalah, menghambat karir katanya. Orang Islam lemah. Potret Islam selalu harus sholat. Jadi semenjak Nuh begitu, dan hari ini pun tantangan kita sama, bahwa kita dipaksa untuk menerima kenyataan yang sesungguhnya fakta yang sudah diputar balikan faktanya. Yang ketiga, kaum kafir umat Nuh mengatakan,
wa ma nara lakum alaina min fadl. Anda tidak lebih mulia dibandingkan kami. Pengikutmu tidak lebih mulia, tidak lebih baik dibandingkan kami. Hal ini rahmatullah terus-terusan. Bahkan oleh sebagian mereka yang mengatasnamakan dirinya pengusung tema Islam, terus-terusan kita dikatakan sebagai umat yang tidak pernah berkontribusi untuk kemajuan peradaban modern, umat yang terlambat, umat yang hanya bisa siap menjadi konsumen tapi tidak produsen, umat yang tidak produktif, tidak bisa menempati jabatan strategis dan seterusnya. Hari ini bahkan di dalam sanubari sebagian umat Islam ada makmur yang merasa kecut, yang merasa kecil untuk sekedar mengakui bahwa dirinya muslim di luar konteks keagamaan. Ia sangat siap kalau untuk sekedar mengatakan saya harus menunda sejenak pekerjaan saya karena harus Jumat itu siap. Tapi dalam hal yang lainnya, ketika itu berhadapan dengan patron-patron agama yang dianggap belum terlalu populer, ia tidak siap. Ini terlalu berat katanya. Sudah rahmatullah dari sebagian umat Islam, dari sahabat mereka, kebanggaan dengan agama, perasaan bahwa ia di atas rata-rata umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sudah senang perasaan itu. Kalau dulu di zaman Nabi Nuh itu adalah tuduhan, tapi hari ini sebagian umat Islam merasakan hal itu. Di antaranya, ketika mereka berbicara tentang Islam, maka yang keluar dari lisannya adalah redaksi-redaksi pesimis. Gak mungkin, sudahlah, jangan terlalu monoton untuk mengusung tema agama. Sudahlah, Islam gak mungkin, sudahlah, Islam gak eksis. Itu dulu, itu cerita lama. Hal ini udah gak mungkin, ya dunia ini bukan mata Anda. Mereka berkata begitu. Yang terakhir, Allah SWT, mereka yang kafir memberikan stigma pada Nabi Nuh dan pengikutnya dengan ungkapan bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami menganggap engkau bersama pengikutmu sebagai pendusta, bohong. Bukankah hal yang sama terjadi pada diri kita pada hari ini? Ada yang dengar neraka, tapi tidak terlalu yakin bahwa maksiat yang terus dinikmatinya pada akhirnya akan membakar dirinya di akhirat. Dulu stigma ini, anggapan ini muncul dari mereka yang kafir. Hari ini bahkan rahmatullah dari dalam diri umat Islam itu sendiri menganggap bahwa keyakinannya adalah keyakinan terbaik. Malu untuk mengatakan, malu untuk menegaskan setidaknya di dalam hatinya bahwa apa yang dia yakininya benar, bahwa Rasulnya benar, bahwa Allah benar, bahwa Quran benar. Tetapi ia tidak pernah sungkan dan terlambat untuk membenarkan apapun di luar Allah dan Rasulullah SAW. Dulu itu muncul dari kafir, hari ini terkadang muncul dari dalam sanubari umat Islam. Semoga Allah menguatkan kita untuk menghadapi keempat cobaan itu tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wad-dhikril hakim. Wa ajarani wa iyyakum min 'adzabil alim. Wa iyyakum 'ala as-siratal mustaqim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوا واستغفروا وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عند الأسبوع لأهل الإسلام وأمرنا فيه
فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jawaban yang diberikan oleh Al-Quran tentang perasaan serba kurang, perasaan serba terbatas, perasaan serba tidak mampu adalah surat Al-Kautsar yang sering kita baca dan bahkan sudah terhafal di dalam sanubari kita. Al-Kautsar artinya al-khairu asyidid atau syiddatul khair, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang berlimpah, itu Al-Kautsar. Namun Al-Kautsar adalah al-abtar, kerugian. Dalam surat Al-Kautsar rahimahullah Allah mengingatkan, surat ini sesungguhnya khusus untuk Muhammad SAW, sebagaimana dua surat lainnya di dalam Al-Quran, yaitu Al-Duha dan Asy-Syarh. Apa yang Allah ingin ingatkan kepada Muhammad SAW dan tentunya juga kepada kita semua, inna a'tainaka al-kautsar. Tiga hal yang pertama, bahwa sesungguhnya yang memberi kepada Zat yang Maha Agung pakai benar kami. Allah tidak menggunakan sesungguhnya aku, tapi sesungguhnya kami. Padahal Allah Esa tidak kami. Ini adalah bahasa kiasan untuk menjelaskan dan mengilustrasikan serta menghadirkan kesadaran sesungguhnya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hal yang biasa. Allah tidak akan diberi bonus akhir tahun dalam bentuk rekening stabil. Karena itu sederhana. Tapi mari sejenak rahimahullah memastikan bumi bahwa gedung ini tidak bergoncang. Bukankah bumi boleh bergoncang keras sehingga gedung yang nyaman ini akan ditinggalkan oleh penghuninya, oleh yang ada di dalamnya? Itu yang diberikan Allah untuk kita pada saat ini. Udara yang masih tetap bisa hidup, sementara di tempat lain banyak udara yang terkontaminasi, bahkan oleh debu seperti itu. Langit yang tidak runtuh, langit yang tidak perlu menurunkan hujan es di tempat kita yang bisa menghancurkan bangunan. Allah tidak memberi sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang biasa. Allah akan memberinya. Kalau ingin dapat banyak rahimahullah, maka inna a'tainaka, ikuti Nabi SAW. Nabi SAW pernah dipertanyakan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, engkau belum makan, engkau menahan lapar dan engkau memimpin sholat kami. Apakah sulit bagimu untuk mengatakan bahwa aku belum makan sehingga kami segera menghadirkan makanan untukmu, ya Rasulullah? Sahabat protes karena Nabi lapar dan Nabi menjadi imam. Apa jawaban Nabi? Sahabatku, aku terlalu banyak menerima nikmat dari Allah. Mohon berikan kesempatan kepadamu untuk menikmati ujian kecil Allah. Padahal beliau sudah tidak makan berhari-hari. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di dalam ayat pertama ini, bahwa sudah sepatutnya kita membuka wawasan kita, melihat keadaan umat Islam dengan kacamata umat Islam. Hal sederhana yang sesungguhnya kita tahu, tetapi sering terhijab dari sanubari kita ketika berhadapan dengan serangan stigma negatif terhadap umat Islam. Satu, apapun ceritanya, hanya umat Islam saja di muka bumi ini sebagai umat paling taat dibandingkan umat berkeyakinan agama lainnya. Adakah di mereka tempat ibadah yang dikunjungi 5 kali sehari? Adakah di mereka panggilan ibadah 5 kali sehari? Tidak ada. Meskipun kita dianggap tidak komitmen dengan keyakinan kita, tetapi faktanya kalau dibandingkan dengan para kufar, mereka yang muslim, kita lah yang terbaik. Yang kedua, kita selalu distigmakan sebagai orang miskin, terbelakang, tidak mungkin maju. Pertanyaannya sederhana saja, dari mana sesungguhnya sumber energi
untuk menghidupkan Mesir, menghidupkan metropolitan, menghidupkan pabrik, menghidupkan pekerjaan, menghidupkan aktivitas manusia, kalau bukan semuanya dari negara Islam. Yang terakhir, karena waktunya sempit, ketika mereka terus mengatakan Islam tidak mungkin eksis kecuali di dalam masjid. Pertanyaan sederhana, negara-negara kaya itu, Dubai yang dibanggakan oleh seluruh dunia pada hari ini, Abu Dhabi, apa konstitusi mereka? Injil. Konstitusi mereka Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, tunjukkan satu-satunya negara yang berkonstitusi Al-Quran dan Sunnah kemudian menjadi terbelakang. Tidak ada. Yang ada negara mayoritas Muslim, tetapi mereka belum siap untuk mengimplementasikan Islam secara menyeluruh, inklusif. Maknanya rahmatullah, Allah tidak bohong. Allah tidak sedang berpura-pura ketika menurunkan ayat Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan untukmu dan umatmu Muhammad hal yang sangat banyak. Ayat Al-Quran adalah mukjizat sampai akhir zaman, sampai kiamat kelak. Dan ayat ini tentunya sangat-sangat relevan dari semenjak diturunkan dan sampai hari akhirat kelak. Semoga rahmatullah kita makin bangga dengan agama ini, dan kebanggaan itu seharusnya mendorong kita untuk lebih taat dan lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Radhiyallahu 'ala al-arba'ati al-khulafa'i ar-rasyidin wa as-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.